Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya Rius Warwu di channel Albi Update TV. Mungkin teman-teman sudah hampir bosan mendengar kasus Formula E di Jakarta dan saya rasa perlu klarifikasi dari pihak KPK secepatnya. Harapan saya bahwa jangan sampai kita menunggu dan menunggu, bosan. Ya, memang pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu ya. Ya tapi ya memang semua butuh proses. Namun sangat disayangkan jika sampai saat ini KPK masih belum ada informasi apakah Formula E ada unsur korupsi atau tidak. Jadi tentu reaksi masyarakat Indonesia dan juga Dewi Tanjung dia memberikan sentilan keras ya bagi KPK dan kita akan lihat videonya. Saya rasa ini perlu disimak bersama karena memang KPK perlu bekerja lebih objektif ya. Ya jangan tanggung-tanggung ya. Ya itu harapan kita bersama. Mari kita saksikan video Dewi Tanjung berikut. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang, umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan di tahun 2023 ini kita semua selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini masih ingin menggebuk KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Nyai lupa ya, bukan Ketua KPK itu Firly itu punya dosa juga ya. Gaya hidupnya tinggi sekali itu Firly. Nyai baca di berita kalau Ketua KPK ini pernah ya naik helikopter mewah. Jadi mungkin itu jadi membuat dia itu sekarang mau ngapa-ngapain takut karena dia punya dosa. Gaya hidupnya tuh mewah. Makanya dia nggak bisa kerja dengan baik dan profesional karena Ketua KPK-nya sendiri punya dosa dan malu kepada masyarakat. Jadi kalau sumpamanya dia mau mengutak-atik kasus yang ada di DKI, mungkin Novel Baswedan akan menyerang dengan membuka kasus-kasus yang ada pada Ketua KPK itu sendiri. Pantesan dia nggak berani ya kan membuka fakta kebenaran kasus Formula E yang ada di DKI, ya kan? Dan kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Siapapun gitu loh. Mau itu dari partainya sekalipun, ketua DPRD-nya atau anggota DPRD-nya tangkap. Namanya dia udah merugikan negara, merugikan rakyat. Tangkap kalau betul ada penyelewengan dana di Formula E. Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Gitu loh. Ya itulah ya, Formula itu penuh kepentingan politik. Jadi agak susah dibuka, katanya begitu. Tapi buat Nyai, kebenaran adalah kebenaran. Mau ada kepentingan politik sekalipun di dalam itu, kalau itu maling uang negara, sikat. Ya kan? Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Banyak jual-jual kasus. Banyak mengadakan saksi palsu, juga banyak katanya nih ya itu waktu ketemu sama beberapa orang di sebuah penjara gitu ya, mereka bilang itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun itunya di penjaranya, mau berapa tahun itu ada harganya. Ya kan, mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau sumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat. Ya kan? Nah, itulah kerjanya KPK. Ya, kita kan selama ini beranggap KPK itu
adalah orang-orangnya bersih seperti malaikat. Ternyata tidak, manusia tetap manusia. Manusia penuh kelemahan, penuh dosa, pasti doyan duit. Yang bersih itu lembaganya. Tapi oknum-oknum di dalam tubuh KPK itu tetap manusia biasa. Jadi kalau seumpamanya kasus Formula E ini diungkap, ya maling teriak maling. Dan terutama ketua KPK-nya juga gaya hidupnya hedon sekali. Jadi akhirnya dia menjadi ketua KPK itu tidak profesional dan penuh tekanan dan ketakutan. Ya ketakutan dengan dosa-dosanya sendirilah. Ya kan? Gitu loh. Coba kalau kata ketua KPK-nya itu dari kalangan yang sipil atau kalangan profesional yang tidak punya kepentingan, yang orangnya amanah, ya kan? Mungkin ya penegakan hukum atau tindakan membasmi korupsi di negara ini bisa dilaksanakan dengan baik, gitu loh. Tapi sekali lagi ketua KPK kita kan dari Polesong, ya kan? Udah tahu kan polisi seperti apa, dosanya juga banyak, ya gak? Nah terutama ini ketua KPK ini gaya hidupnya tinggi, naik helikopter mewah, gaya hidupnya tinggi, pakai barang-barang branded. Ya orang akan bertanya, emang berapa sih gaji dia waktu jadi polisi dan berapa waktu gaji dia waktu jadi ketua KPK? Orang akan ngitung, makanya akhirnya dia jadi melempem, jadi macan ompong. KPK jadi macan ompong menghadapi kasus-kasus yang ada di Pemprov DKI. Itulah yang terjadi karena apa? Saling menggigit satu sama lain. Makanya Nyai bilang dari kemarin-kemarin bahwa apabila KPK berani menyentuh Anies Baswedan, maka si Novel ini, saudara si Anies ini ya, yang pura-pura buta ini, dia akan membongkar ya borok-borok oknum-oknum KPK yang masih ada di KPK, termasuk yang sudah keluar. Itu ancamannya. Jadi mereka tuh saling menggini, megang kartu truf. Gitu loh. Itulah kalau kita tuh mempunyai ketua KPK yang memang nggak profesional ya, yang gaya hidupnya masih terlalu tinggi gitu, yang punya banyak dosa, akhirnya begini nih ya, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita ini nggak selesai dengan baik, gitu loh ya, karena ketua KPK-nya juga punya dosa, gaya hidupnya tinggi ya. Pusing Nyai ngeliat ini, tapi Nyai berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Nyai yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Nyai yakin itu. Kalau tidak bisa dengan tangan-tangan KPK, makanya yakin tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bertindak. Amin ya Rabbal Alamin. Ada apakah antara KPK dan Anies Baswedan? Kenapa KPK seperti jadi macan ompong berhadapan dengan Anies Baswedan sehingga kasus Formula E itu digantung? Ada apa? KPK kayak tidak berdaya menghadapi Anies Baswedan, padahal sudah jelas begitu banyak kasus-kasus yang di markup di Pemprov DKI selama Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Ada apakah dengan KPK? Oh, Nyai mendapatkan bisikan gaib dari alam gaib, dari burung ababil Nyai. Ternyata di KPK itu banyak maling. Makanya kalau sumpamanya maling teriak maling, ya kan? Ya takutlah. Nanti takutnya si maling di luar itu akan buka borok-borok maling di KPK. Katanya ada oknum-oknum di KPK itu yang suka jual-jual kasus kepada para koruptor, yang menjual-jual masa tahanan kepada koruptor, dan juga menjual saksi palsu. Dan itu dulu kerjanya si Novel Baswedan katanya, ya. Nah, kenapa sepertinya ketua KPK menjadi macan ompong dan KPK juga seperti macan ompong menghadapi kasus Formula E? Ya karena kartu trufnya para oknum-oknum yang ada di KPK itu dipegang oleh Novel Baswedan, ya. Jadi mereka takut. Jadi ke si Novel bilang, kalau berani kau mengganggu Anies Baswedan, maka aku buka semua keborokan kalian. Nah itu kali. Jadi mereka tuh saling mengunci ya kan. Jadi takut nih kalau menyentuh Anies, berarti si Novel akan bernyanyi bagaimana boroknya semua tuh yang ada di KPK. Ya, jadi kita nggak usah
KPK itu lembaganya itu bersih, tapi oknum-oknum yang ada di dalam KPK itu adalah manusia biasa yang butuh uang juga, yang banyak dosa juga, ya kan? Makanya Nyai heran, ada apa dengan KPK seperti tidak berdaya menghadapi kasus Formula E. Padahal kasus-kasus yang lain yang ada di ujung Indonesia bisa kelihatan oleh KPK. Kenapa yang ada di DKI tidak kelihatan oleh KPK? Ada apa? Kenapa KPK sepertinya buta gitu ya menghadapi kasus-kasus yang ada di Pemprov DKI? Apalagi selama Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, gubernur gagal itu. Coba, ada apa dengan KPK-nya? Ini penasaran gitu loh. Apakah takut gitu ya borok-borok yang ada di KPK tuh nanti diumbar-umbar oleh Novel Baswedan karena sepupunya diganggu oleh KPK? Harusnya kalau memang betul-betul KPK itu profesional dan dia tidak ada takut menghadapi ancaman seorang Novel Baswedan. Nyai aja nggak takut menghadapi ancaman Novel Baswedan. Masa lembaga seperti KPK takut berhadapan dengan Novel Baswedan? Hah? Manusia yang pura-pura buta itu? Ya kan? Ya, kalau Nyai sih namanya juga maling teriak maling ya kan. Jadi mereka tuh takut gitu loh. Kalau ganggu-ganggu Anies nanti keburukan mereka juga dibuka oleh Novel. Itu aja sih kuncinya, ya kan? Cobalah, masa iya kasus-kasus yang lain bisa diungkap gitu. Kasus markup yang ada di DKI nggak sama sekali bisa terungkap oleh KPK. Pertanyaannya tuh ada apa? Ya karena di dalam KPK itu sendiri banyak maling. Kita kan nggak pernah tahu ya uang-uang sitaan itu seperti apa, kemana, dan berapa jumlahnya, kita nggak pernah tahu. Ya bisa aja misalnya disita 10M, tapi yang dilaporin cuma 5M. Yang 5M lagi kemana? Bisa aja kan, ya kan? Makanya jujur, Nyai itu tidak begitu percaya sama KPK. Karena di dalamnya itu manusia biasa, bukan malaikat. Pasti manusia biasa itu masih butuh uang, ya kan? Masih butuh uang, masih butuh kemewahan duniawi. Ya, pertanyaannya itu aja. Ada apa dengan KPK? Kenapa KPK seperti macan ompong menghadapi Anies Baswedan? Kenapa KPK takut mengungkap kasus Formula E? Ada apa? Padahal kan banyak tuh yang belum lagi korupsi yang ada di JIS. Itu pasti ada apapun proyeknya yang ada di TKI itu pasti ada markup nilai-nilai proyek. Harusnya KPK profesional, tindak tegas dong. Jangan jadi macan ompong. Menghadapi yang lain kalian berani. Begitu berhadapan dengan Anies Baswedan, kencing di celana semuanya itu. Alah, pusingnya ngadepin ini. Hah? Tapi sekali lagi Nyai katakan, ingat ya, segala keburukannya, segala kejahatan yang terselubung yang terjadi di Pemprov DKI yang dilakukan oleh Anies Baswedan, suatu hari nanti akan diungkapkan kebenaran di atas kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nyai percaya itu. Sebelum 2024, kasus-kasus dan borok-borok yang ada di DKI itu akan terungkap sebenar-benarnya, seadil-adilnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melihat ada pejabat tinggi dan salah satunya pejabat di KPK yang akan ketangkap oleh KPK sendiri, yang akan ketangkap oleh polisi. Siapakah dia? Ternyata dia mendapatkan uang kayaknya nih. Atau dia jual-jual kasus, atau dia jual-jual masa tahanan. Ya itulah yang terjadi di KPK, ya kan? Itu udah biasa, apapun yang ada di Indonesia pasti dijual, diobjekin, diduitin. Makanya Nyai gak percaya sama KPK. KPK seperti macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Gak berani. Tunjukin dong kalau emang KPK itu lembaga bersih anti korupsi, ya kan? Jangan takut, walaupun di dalamnya maling, ya tangkap aja maling besar. Urusan nanti si saudaranya maling itu teriak-teriak urusan belakangan. Yang penting ciduk dulu nih kasusnya ini nih. Tapi ya susah, orang itu saling mengunci, saling memegang kartu trufnya. Akhirnya KPK seperti macan ompong. KPK macan ompong, ya. Namanya aja KPK, tapi begitu berhadapan dengan Anies Baswedan seperti macan ompong. Oke?